wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herafri Aliandi dari Program Studi Vokasi Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang telah disampaikan, yaitu materi 1 sampai 10. Yang pertama, materi memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu menjalankan kehidupan politis untuk mewujudkan kebaikan bersama atau bonum komun. Sementara itu, Weltanschauung religius dalam berbagai ajaran, tradisi, dan komunitas agama berfokus pada dimensi spiritual manusia, yaitu jalan untuk mencapai keselamatan atau pembebasan dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila. Relasi agama dan negara tidak akan pernah tampil dalam dua wujud ekstrim, negara agama atau negara yang anti agama. Kemudian untuk materi kedua, yaitu memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak kemunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar manusia lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada pemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembatani tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian untuk selanjutnya, memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun, harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk selanjutnya, filosofi Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara,
namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi tentang aspek historis, filosofis, dan yuridis Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Berdasarkan pemaparan tentang historis, filosofis, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengerti bahwa ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, suatu negara bisa terombang-ambing tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik. Suatu negara juga harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi, segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan. Namun, seiring dengan pertumbuhan bangsa ini muncul berbagai masalah di dalamnya. Masalah-masalah di atas tidak mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia, sebab masih banyak lagi masalah selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesengsaraan sosial, pengangguran. Semua masalah itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nilai Pancasila sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa, dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, Pancasila dan nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwaan nilai dasar dari masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi dan pegangan hidup sebagai bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, nilai ketuhanan penerapan dalam kehidupan. Contohnya adalah toleransi antar umat berbeda agama, memeluk agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya, saling menghormati antar berbeda agama sehingga terjadi kerukunan, persatuan dari perbedaan. Sila kedua, nilai kemanusiaan, salah satu penerapannya yaitu gotong royong. Gotong royong dalam arti bekerja sama, saling membantu, dan adil dalam melakukan sesuatu. Gotong royong juga sebuah cara untuk menghormati orang, karena dengan hal tersebut kita berpartisipasi. Kemudian sila ketiga, nilai persatuan zaman dahulu sangat melekat dalam adanya kegiatan gotong royong. Namun di zaman sekarang,
hanya di desa-desa yang masih melekat, tapi tidak seperti zaman dahulu, karena telah terpengaruh oleh teknologi, apalagi di perkotaan. Mungkin hanya sesekali melakukan gotong royong. Gotong royong sendiri dapat menumbuhkan rasa persatuan, saling membantu, dan menyatukan perbedaan. Sila keempat, nilai kerakyatan di zaman globalisasi ini serba digital. Pekerjaan pun hampir semua berbasis teknologi. Saling menyampaikan pendapat lewat media sosial perantara aplikasi Google Meet, Zoom, atau yang lainnya. Mudah dilakukan, mau kapanpun dimanapun itu kehidupan zaman sekarang. Kemudian sila kelima, nilai keadilan zaman globalisasi penuh strategi seiring berkembangnya teknologi. Sama halnya penerapan di sila keempat, yaitu berdiskusi, baik itu secara tatap muka atau tatap maya, untuk memberikan keadilan bagi pihak yang bersangkutan. Dan setiap putusan harus memberikan keadilan. Keadilan banyak dilakukan dalam berbagai hal, di lingkungan keluarga seperti antara orang tua dan anak, di lingkungan sekolah, guru antar sesama guru, guru kepada murid, murid dengan sesama temannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.